Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebelum tersebarnya hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, Ba'alawi bukan keturunan orang Arab, Ba'alawi bukan dari suku Quraisy, Habib Rizik Syihab, sobat-sobat, kerap menggaungkan tes DNA ini untuk membuktikan nasab seseorang sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya pernyataan Habib Rizik Syihab mengenai itu, sobat-sobat. Kita dengar dulu bagaimana Habib Rizik menggaungkan, bahkan mendorong melakukan tes DNA untuk membuktikan keabsahan nasab seseorang, khususnya nasab yang tersambung kepada Rasulullah. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Nah, itulah sobat-sobat pernyataan Habib Rizik bahwa tes DNA bisa membuktikan keabsahan, ketersambungan nasab dari seseorang, khususnya nasab yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Habib Rizik Syihab masih berpatokan kepada Robitoh Alawiyah yang diklaim sebagai satu-satunya, ini kalau saya tidak salah mengingat, sebagai satu-satunya yang mempunyai legalitas menentukan keabsahan seseorang yang tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, siapakah yang memberi legalitas kepada Robitoh Alawiyah di Yaman, khususnya Hadramaut? Lalu kenapa negeri Arab Saudi, khususnya kota Mekah, tidak ada lembaga nasab seperti ini? Semestinya kan mereka lebih berhak untuk mengadakan lembaga kenasaban seperti ini. Tetapi kenapa tidak ada di negeri Arab Saudi? Dan kita tahu Habib Rizik Syihab tidak diakui sebagai
cucu Rasulullah, keturunan yang ke-38 di negeri Arab Saudi. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabithah untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Oke lah sobat-sobat, saya tidak ingin membahas itu lebih dalam, tetapi saya ingin memberikan cuplikan video lagi. Dan cuplikan video ini justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab yang mendukung dan mendorong ya seseorang untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan keabsahan nasabnya, ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita dengar saja dulu bagaimana ya pernyataan yang berlawanan dengan Habib Rizik Syihab. Artinya ya orang ini, ya Habib juga sih, menolak hasil tes DNA. Ya, kita dengarkan dulu sobat-sobat. Urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, min fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulah batin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Takhusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya. Ya. Tapi saya pengen baca ada koror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror. Koror dari Majma' Fiqh Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada koror dari Majma' Fiqh Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit nih, jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika la budda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, la budda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA.
Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Nah, sobat-sobat, itulah yang disampaikan oleh Habib juga, ya. Ya, dia menolak tes DNA. Ya. Berdasarkan Forum Fikih Dunia. Ya. Dan keputusan Forum Fikih Dunia mengenai tes DNA pada intinya menolak. Bahkan katanya haram. Ya, harus mengedepankan nas dan syariat. Ya. Pertanyaannya, nas yang mana? Ternyata nas yang dimaksud adalah catatan nasab. Ya. Sebuah catatan dijadikan untuk menolak bukti ilmiah yang sudah teruji, sudah dibuktikan secara empiris. Ditolak, bahkan dikatakan haram dengan catatan, sobat-sobat. Kemudian mengedepankan syariat. Syariat yang mana? Karena kita tahu syariat itu adalah ajaran Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Quran dan sunnah. Adakah mengenai nasab? Adakah ajaran Islam ya yang berbicara tentang nasab? Artinya ya ada di Al-Quran ataupun hadis ya bahwa ya catatan nasab itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk tes DNA. Tentu saja ini pernyataan yang sangat lemah dan ngawur. Ya meskipun itu Forum Fikih Dunia. Tetapi apakah semua ya umat Islam, golongan Islam yang berbeda pemahaman ikut dalam forum itu? Ya, saya duga tidak semua mewakili umat Islam dan pemahaman Islam yang ada di dunia ini. Tentu saja mereka yang melakukan musyawarah atau pembicaraan kemudian memutuskan bahwa ya pada intinya tes DNA ditolak, bahkan katanya haram.
Nah, ini lagi. Mengatakan sesuatu haram harus berdasarkan nas. Adakah di ayat Al-Quran yang mengatakan tes DNA haram? Tidak ada. Karena tes DNA ini bukan masalah ibadah. Ini adalah masalah muamalah. Masalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentu saja tes DNA ini bukan tes DNA ini bukan ilmu yang hadir begitu saja. Ilmu yang muncul begitu saja. Ini berproses lama. Terjadi trial and error. Terjadi percobaan, kegagalan, percobaan, kegagalan. Dibuktikan secara empiris. Lalu ilmu pengetahuan, bukti ilmiah seperti ini ditolak hanya dengan catatan. Membuat catatan itu kan sangat mudah. Siapa saja bisa membuat catatan dan mudah dimanipulasi. Akan tetapi tes DNA itu berdasarkan gen yang ada di tubuh manusia. Dan itu adalah ciptaan Allah yang tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dibohongi. Jadi kan alangkah lucu jadinya kan. Bukti ilmiah yang sudah teruji, sudah diakui untuk menentukan nasab seseorang ditolak, diharamkan hanya dengan catatan nasab, sobat-sobat. Itulah mereka mungkin tidak tahu lagi bagaimana untuk untuk membantah, untuk bagaimana membela diri mereka agar diri mereka tetap mendapat posisi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat-sobat, seperti biasa saya serahkan kepada sobat-sobat semua, pemirsa semuanya. Manakah yang lebih kuat untuk membuktikan keabsahan nasab seseorang, keabsahan ketersambungan nasab seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tes DNA yang sudah dibuktikan, terbukti secara ilmiah, dibuktikan secara empiris, atau catatan yang dicatat oleh seseorang? Silakan. Bagaimana sobat-sobat menentukannya, menentukan pilihannya? Memilih tes DNA atau memilih catatan? Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.